Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Cahyani Utami dengan NIM D1B0180012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 4 aliran di dalam pendidikan. Di antaranya yang pertama adalah aliran progresivisme, yang kedua adalah konstruktivisme, yang ketiga adalah esensialisme, dan yang terakhir adalah perennialisme. Selamat menyaksikan. Yang pertama, aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Dengan kata lain, aliran progresivisme ini didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus terpusat pada anak, bukan terpusat pada guru ataupun bahan ajaran muatan. Lalu, progresivisme ini menekankan 6 prinsip. Yang pertama adalah prinsip bahwa pendidikan seharusnya adalah hidup itu sendiri. Artinya, pendidikan didasarkan oleh pelajaran kehidupan yang akan dilalui oleh anak. Lalu, yang kedua adalah belajar harus berhubungan dengan minat anak. Jadi di sini sebelum melakukan pembelajaran kita harus menggali terlebih dahulu apa minat dari anak tersebut. Lalu dengan kita mengetahui apa minat anak tersebut, kita akan bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minatnya. Lalu yang ketiga adalah belajar melalui pemecahan masalah, hendaknya diutamakan daripada pemberian bahan pelajaran. Jadi di sini pemecahan masalah itu lebih dibutuhkan. Dengan adanya pemecahan masalah yang akan digali, maka kedepannya anak akan bisa mengatasi masalah-masalah yang akan dihadapinya. Lalu selanjutnya guru berperan dalam memberi nasihat, bukan mengarahkan. Jadi di sini peran guru cukup untuk mengarahkan, jangan memberi nasihat. Di sini diharapkan agar anak dapat mengambil jalannya sendiri untuk menentukan apa yang akan dia lalui ke depannya. Selanjutnya, sekolah harus menggerakkan kerjasama daripada kompetensi. Hal ini sangat berfungsi untuk kehidupan bermasyarakat anak ke depannya, karena dalam kehidupan sosial di masyarakat kerjasama itu sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir itu adalah demokrasi atau hak yang sama untuk menyuarakan pendapat masing-masing siswa. Tujuan dari progresivisme ini adalah memberikan keterampilan yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. Dapat kita ketahui bersama bahwa zaman sekarang perubahan sering terjadi dan terus-menerus dalam intensitas yang lebih cepat. Sehingga dalam proses ini anak dituntut agar keterampilannya itu dapat bermanfaat untuk zaman yang terus berubah ini. Dan sebagai contoh keterampilan dalam memecahkan masalah, itu adalah contohnya. Jadi, progresivisme bermaksud menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru dengan kolaborasi antara siswa dan gurunya. Jadi, di sini diharapkan siswa dan guru dapat berkolaborasi untuk menantang, untuk menjawab tantangan zaman yang semakin berubah seiringnya. Yang kedua, aliran konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, pengertian baru, pengalaman baru yang didasarkan oleh data. Jadi di sini berdasarkan data, anak akan diorganisasikan untuk melakukan berbagai proses aktif. Dan dari proses pembelajaran tersebutlah dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendorong peserta didik agar mengorganisasikan pengalamannya itu menjadi pengetahuan yang bermakna. Di sini pengalaman tiap anak pasti berbeda sehingga pengetahuan yang mereka dapat pun dapat bervariasi dan dapat diserap lebih mudah karena dialami langsung oleh anak itu sendiri. Jadi, teori ini mencerminkan anak mempunyai kebebasan berpikir yang bersifat elektif. Artinya, peserta didik dapat memanfaatkan teknik belajar apapun
agar tujuan dari belajar itu dapat tercapai. Di sini dapat saya contohkan seseorang yang lebih mudah menyerap pelajaran apabila dengan mendengarkan musik klasik. Jadi dengan teori tersebut dapat diaplikasikan terhadap anak agar tujuan dari belajar tersebut dapat tercapai, yakni terserapnya ilmu-ilmu dengan cara memasukkan unsur yang disukai oleh anak tersebut. Yang ketiga, aliran esensialisme. Aliran ini mempunyai hakikat bahwa pendidikan anak harus menggunakan kebebasannya dan menggunakan kedisiplinan orang dewasa untuk membantu dalam mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi dapat kita ketahui bersama bahwa anak-anak itu mempunyai rasa kedisiplinan yang sangat sedikit. Oleh karena itu, orang dewasa diperlukan agar membantu anak tersebut menjadi lebih disiplin dengan catatan mengutamakan kebebasan dari anak tersebut. Kebebasan di sini dapat diartikan kebebasan dalam memilih hal yang mereka sukai, cara belajar yang mereka sukai, dan waktu yang mereka sukai untuk belajar agar lebih terserap dengan dibantu kedisiplinan oleh orang dewasa. Teori esensialisme juga mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama adalah minat yang kuat dan tahan lama sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian, bukan karena dorongan dari dalam jiwa. Jadi di sini kesan untuk membuat pelajaran atau pendidikan itu menjadi lebih menarik dan memikat lebih penting agar anak lebih tertarik dan ilmu yang didapat pun akan bertahan lama dan bermanfaat untuk kedepannya. Karakteristik yang kedua adalah pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang belum dewasa dalam masa balita menyebabkan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Hal tersebut sejalan dengan perkataan yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ditanamkan sejak dini, sejak balita pada kasus ini, maka akan menyebabkan ketergantungan dan akan terus terbawa pada jangka yang panjang ke depannya. Karakteristik yang ketiga adalah mendisiplinkan diri merupakan tujuan dari pendidikan. Maka menegakkan kedisiplinan adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di kalangan individu maupun bangsa, kebebasan yang sesungguhnya didapatkan dengan cara perjuangan, bukan dengan cara diberi. Jadi di sini untuk mendapatkan apa yang kita mau, kita harus mendisiplinkan diri. Yang keempat, aliran perennialisme. Aliran perennialisme mempunyai konsep dasar yang ada 3. Yang pertama adalah hakikat pendidikan, yang kedua hakikat guru, dan yang ketiga adalah hakikat murid. Yang pertama, hakikat pendidikan. Jadi aliran perennialisme ini memandang bahwa kebudayaan masa lampau adalah sebuah kebudayaan yang ideal. Aliran ini memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang. Tugasnya adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran seperti dalam masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan mutlak dan ideal tersebut. Penganut perennialisme percaya bahwa prinsip-prinsip pendidikan bersifat universal dan abadi. Jadi di sini aliran ini menyebutkan bahwa pendidikan yang ada di masa lampau dan pendidikan yang di masa kini itu bersifat abadi atau mutlak, tidak dapat diganti apalagi mengikuti dengan perkembangan zaman. Sehingga dengan adanya pernyataan ini, mereka berusaha agar manusia yang menganggap bahwa ilmu terus berubah seiring perkembangan zaman kembali kepada anutan yang menganggap bahwa ilmu itu mutlak, yakni yang berasal dari masa lampau. Yang kedua adalah hakikat guru. Aliran perennialisme menganggap hakikat guru ini mempunyai 2 peran. Yang pertama adalah guru mempunyai peran yang dominan di dalam kelas, sehingga di sini dalam proses belajar mengajar yang didominankan dalam aliran ini adalah guru, bukan dari murid ataupun dari sisi pelajaran itu sendiri. Dan yang kedua adalah guru hendaknya seorang yang menguasai cabang ilmunya, yang membimbing diskusi dan memudahkan siswa dalam menyimpulkan kebenaran yang tepat tanpa celah dan dipandang sebagai orang yang memiliki otoritas dalam suatu bidang pengetahuan dan keahliannya tidak diragukan lagi.
Jadi di sini dibutuhkan seorang guru yang benar-benar ahli di dalam bidangnya dan tidak lagi diragukan agar dapat membimbing siswa dalam mencari permasalahan atau penyelesaian dari permasalahan yang akan dihadapi tanpa celah dan dengan tepat. Yang ketiga adalah hakikat murid. Di sini hakikat murid mencakup totalitas aspek kemanusiaan, kesadaran, dan sikap tindakan kritis terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Jadi di sini murid itu dituntut untuk totalitas dalam menghadapi aspek kemanusiaan. Mereka dituntut mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi agar tumbuh kesadaran dan sikap dan tindakan yang kritis dalam menyikapi permasalahan tersebut terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Jadi di sini adalah fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar anak tersebut agar dapat dicari jalan keluarnya. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai 4 aliran di dalam pendidikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.